Baru 7 bulan di Taiwan, Mbak PMI ini sudah diusir oleh majikannya. Agensi tidak bisa mencarikan job dan akhirnya dia kebingungan. Padahal jobnya pabrik, dia dipekerjakan di Tasau. Siapa yang salah? Nah, teman-teman semuanya yang ada di Taiwan khususnya di luar negeri, dan ini ada info ya, pengaduan dari salah seorang PMI yang ada di Taiwan yang namanya saya tidak sebutkan ya. Jadi ini kasus untuk pelajaran kita semuanya yang akan berangkat ke Taiwan maupun yang sudah di sana. Nah, dari kasus ini adalah seorang PMI. Dia jobnya adalah pabrik ya. Dia bekerja di Taiwan di sebuah pabrik. Tapi ketika sudah proses, sudah bayar, kemudian baru 7 bulan, awalnya dia datang ke Taiwan, tidak dipekerjakan di pabrik ya. Tapi Tasau, nyapu-nyapu itu ya, bantu itu. Tapi dia digaji dengan gaji pabrik, tetap gajinya sesuai dengan perjanjian awalnya. Nah, selama berjalan kurun waktu 7 bulan, itu majikannya itu tidak puas dengan kinerjanya. Dianggapnya lah lemot lah, nggak bisa kerja cepat lah, kerjanya nggak bersih lah. Akhirnya si majikan ini mengembalikan mbak pekerja ini ke agensi. Nah, setelah dikembalikan ke agensi, karena juga baru 7 bulan ya, kemudian agensinya angkat tangan juga kepada mbaknya karena mbaknya itu jobnya pabrik. Agensi tidak bisa mencarikan job di PRT atau di informal, dan job di pabrik agensi kebetulan nggak punya karena memang saat-saat ini job di Taiwan itu memang lagi susah ya. Jadi mbak agensi juga nggak ada, terus dia tidak bisa mencarikan di job pabrik karena dia berangkatnya formal. Jadi mbaknya nggak punya sertifikat keahlian. Kan sekarang ada syaratnya, salah satu adalah sertifikat dari BLK itu keahlian ya. Jadi dia nggak ada, akhirnya agensi juga angkat tangan, mbaknya dibiarkan sendiri untuk cari job gitu ya. Terus mbaknya mengadu. Nah, mbaknya ini belum 60 hari ya. Sebenarnya mbaknya ini masih punya 60 hari. Lalu ketika terjadi kasus seperti ini, majikan sudah nggak mau, agensi juga sudah nggak mau, ke siapa kita harus pergi gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau sudah terjadi seperti ini, pertama kita harus lapor ke Depnaker 1955 ya. Jadi kita itu punya hak gitu. Jadi kita juga punya asuransinya juga gitu. Kalau kita terjadi seperti ini, PHK sepihak seperti ini, maka kita harus pertama lapor 1955. Nanti kalau di 1955 ditangani, alhamdulillah. Tapi kalau di 1955 tidak tangani, kita bisa lapor ke Satgas KDEI. KDEI itu ada satgasnya teman-teman semuanya, dan di setiap daerah itu ada. Teman-teman bisa lihat di websitenya KDEI ya, KDEI taipei.org itu, atau nanti kita sertakan juga linknya untuk nama-nama satgasnya ya. Terus ketika satgas tidak ngasih solusi dan tidak ada jawaban untuk kasus ini, maka teman-teman bisa ke shelter-shelter swasta yang ada di Taiwan. Itu banyak banget shelter-shelter swasta. Di Facebook banyak, tinggal ketik aja shelter gitu, nanti akan muncul banyak banget di sana. Dan di sana nanti kalau teman-teman masuk ke shelter akan dicarikan job lagi ya. Walaupun di bursa job saat ini masih sepi, tapi kan kita rezeki tidak tahu, barangkali teman kita atau siapapun yang mengalami seperti ini dan kita minta bantuan kepada organisasi, shelter dan lain sebagainya, kemudian dia ada job, kan lumayan juga, namanya rezeki, kita juga nggak tahu, yang penting berusaha terus ya. Jadi kalau sudah seperti ini, dia ada waktu sekitar, kalau dia masih lama waktunya, cuman kalau kita sudah diputus kontrak di Taiwan itu, terus disuruh pulang, terus diputus kontrak, itu biasanya waktunya tinggal 60 hari. Disitulah waktu krusial kita untuk mencari pekerjaan lain yang ada di Taiwan ya. Ini adalah pengalaman besar banget ya. Semoga dari pihak pemerintah Indonesia itu ada penanganan khusus ya untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, karena tidak satu dua kasus seperti ini ada di luar negeri, baik itu di Taiwan maupun negara lain. Orang-orang yang baru datang, potongan belum selesai, bahkan modal belum kembali, dia udah di PHK, dikembalikan lagi ke Indonesia, itu tidak satu dua orang. Nah, ini masukan untuk pemerintah Indonesia ya. Seharusnya para TKI itu sebelum berangkat ke luar negeri itu diasuransikan, yang benar-benar asuransi untuk mengembalikan hal ini semua. Sepertinya kalau di Indonesia ya, kita contoh gampangnya, kita beli motor, kita beli mobil, kita ada asuransinya gitu ya. Ketika kita kecelakaan, mobilnya diganti baru, motornya diganti baru. Di TKI harusnya juga seperti itu ya. Jadi kalau kita menjadi TKI ke luar negeri, harusnya kita diasuransikan. Ketika kita di PHK sepihak di luar negeri, kita kembali ke Indonesia sebelum selesai kontrak, maka pihak asuransi harus membayar kerugian-kerugian kita sehingga kita tidak mengalami kerugian sedikit pun. Dulu sih saya pernah dengar asuransi seperti ini ada, tapi faktanya tidak ada yang dapat menjalankannya. Nyatanya banyak teman-teman yang pulang ke Indonesia bingung mau ngurus di mana dan kemana. Nah, ini PR untuk BP2MI ke depannya ya. Hal sepele sebenarnya seperti ini, tapi ini butuh banget perhatian serius ya, daripada BPJS yang
BPJS TKI ini untuk sakit, untuk lain sebagainya, untuk syarat yang dipersulit kita ke luar negeri. Mending hal-hal seperti ini yang sangat-sangat krusial ya. Kenapa? Ya itu tadi, kita udah modal besar ke luar negeri, belum lagi untung, masih potongan, udah di PHK, dipulangin. Kita mau berangkat lagi, uang dari mana? Uang pinjaman lama aja belum kembali. Nah ini semoga didengar oleh pihak yang di atas sana, para pejabat. Kasus-kasus seperti ini segera ada penanganan khusus biar TKI yang di luar negeri tidak terlunta-lunta. Nah, ini kejadian nyata dan sekaligus informasi untuk teman-teman semuanya untuk lebih waspada lagi, kerja semangat, serius semuanya untuk masa depan kita dan tetap jayo.